Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai konsep pengembangan kurikulum PAI Perspektif Merdeka Belajar. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan dalam 3 perspektif, yaitu kegiatan yang menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam, dan proses yang mengaitkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik, atau kegiatan penyusunan, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum pendidikan agama Islam menurut Muhaimin pada tahun 2016. Dan maksud dari Merdeka Belajar yaitu kebebasan dalam belajar, suasana yang tidak terasa mengikat diri dan tidak merasa terbebani bagi siswa, dan dilihat asik bagi siswa dalam belajar, mencari informasi, menggali potensi diri, dan begitu semangat dan ekspresif dalam menyelesaikan tugas-tugas dari beban kurikulum menjadi indikator yang penting dalam tujuan pembelajaran, menurut Werty Tangau pada tahun 2021. Jadi pengembangan kurikulum PAI Perspektif Merdeka Belajar yaitu memberikan keluasan bagi guru untuk membuat materi berdasarkan kebutuhan siswanya. Guru mendapatkan dukungan digital sebagai acuan dalam mengembangkan praktik mengajar mereka sendiri. Pembelajaran dirancang dan dilaksanakan untuk membangun kapasitas sebagai dasar pembelajaran sepanjang hayat, atau bisa disebut dengan long-lasting education. Untuk pemaparan selanjutnya yaitu mengenai problem perbedaan antara materi ajar PAI di madrasah dan sekolah. Yang pertama yaitu materi pendidikan agama Islam di madrasah, yaitu terdiri dari 3 kelompok: pengetahuan agama, pengetahuan umum, dan pengetahuan keterampilan, menurut Khalid Hanafi pada tahun 2018. Pendidikan madrasah yang demokrasi dan adil, di mana tidak ada dikotomi pendidikan agama dan umum. Hal ini dibuktikan dari materi pendidikan agama Islam yang diberikan di madrasah mampu memberikan bekal masa depan bagi peserta didik. Untuk yang kedua yaitu materi pendidikan agama Islam di sekolah. Materi pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah, ranah pengetahuan lebih melekat di samping sikap dan keterampilan. Kompetensi inti sikap KI1 dan KI2 di sekolah dalam materi pelajaran pendidikan agama Islam tidaklah diajarkan dan dihafalkan, serta tidak diujikan, tetapi sebagai pegangan bagi pendidik. Pendidik mengajarkan materi pelajaran pendidikan agama Islam pada pesan-pesan sosial dan spiritual. Pada materi pelajaran pendidikan agama Islam, kompetensi dasar sikap spiritual dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan dan keterampilan. Yang membedakan antara mata pelajaran PAI di madrasah dan sekolah, dari sisi mata pelajaran di madrasah, pelajaran agama Islam dipecah menjadi pelajaran Al-Quran, Hadis, fikih, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam, dan bahasa Arab. Kalau di sekolah negeri, yaitu pelajaran agama Islam sudah baku sebagai satu mata pelajaran, juga tersedia mata pelajaran agama yang lainnya sebagai layanan sekolah. Untuk selanjutnya yaitu solusi Merdeka Belajar terhadap perbedaan antara materi ajar PAI di madrasah dan sekolah. Pendidikan agama Islam di madrasah harus memiliki kerjasama yang kuat dengan pendidikan agama Islam di sekolah. Kerjasama yang kuat dan relevan tersebut menjadikan materi pendidikan agama Islam baik di madrasah dan sekolah sama-sama melingkupi 4 bidang mata ajar, yaitu bidang mata ajar Al-Quran, Hadis, akidah, akhlak, sejarah, kebudayaan Islam, fikih. Keempat bidang mata ajar tersebut dengan memperhatikan kebutuhan peserta didik, kebutuhan zaman, kebutuhan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara, kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah pemikiran. Nah, selain dari 4 bidang mata ajar tersebut, ada juga tambahan satu mata pelajaran, yaitu pelajaran bahasa Arab.
Nah, di sini saya akan mempresentasikan itu tentang problem sistem penilaian PI berbasis karakter. Problematika utama yang dihadapi dalam pelaksanaan evaluasi pendidikan karakter adalah belum adanya pedoman yang operasional dalam melakukan evaluasi pendidikan karakter. Nah, rendahnya peserta didik dalam mempelajari bidang studi pendidikan agama Islam disebabkan kurang mendapat motivasi dari pendidik. Kedua, yaitu pendidik yang kurang menguasai metode pembelajaran sehingga pembelajaran berjalan sangat monoton karena metode yang diterapkan itu kurang variatif. Kemudian lingkungan sekolah yang kurang memperhatikan ekstrakurikuler keagamaan yang dapat dijadikan sebagai wadah keinginan siswa dalam bidang keagamaan. Sebab inilah sehingga peserta didik jenuh dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Prinsip pendidikan karakter adalah mendorong lahirnya anak-anak yang baik, tumbuh dalam karakter yang baik, tumbuh dengan kapasitas dan komitmennya untuk melakukan berbagai hal yang baik yang terbaik dan melakukan segalanya dengan benar dan cenderung memiliki tujuan hidup. Nah, pendidikan karakter yang efektif ditemukan di lingkungan sekolah yang memungkinkan semua peserta didik menunjukkan potensi mereka untuk mencapai tujuan yang sangat penting. Lanjut, poin D. Problem kedudukan mata pelajaran pendidikan agama Islam dalam UN, UNBK, atau ANBK. Mata pelajaran pendidikan agama Islam merupakan mata pelajaran yang memiliki ciri khas yang berbeda daripada mata pelajaran lainnya. Karakteristik mata pelajaran PAI yakni masuknya nilai ilahiyah sebagai core value dalam PBN. Aspek ilahiyah ini kemudian dijabarkan pada ranah akliyah atau kognitif, qalbiyah atau afektif, dan amaliyah atau psikomotorik. Dalam pembelajaran PAI, ketiga ranah ini selalu terkait dengan tujuan penciptaan manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Tujuan pendidikan agama Islam berkaitan dengan akidah, hubungannya dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan akhlak mulia sehingga menjadi manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi, menjaga keharmonisan personal dan sosial, serta mengembangkan budaya agama. Hal tersebut jelas bahwa ketiga aspek tersebut harus diterapkan oleh peserta didik itu sendiri. Penerapan ketiga konsep pendidikan tersebut dapat efektif dengan adanya evaluasi terhadap program-program pendidikan di lembaga pendidikan. Evaluasi pembelajaran atau penilaian pembelajaran adalah proses pengumpulan informasi, pengolahan, serta analisis data untuk melihat ketercapaian hasil belajar peserta didik. Sementara itu, teknik yang dapat digunakan adalah teknik tes dan teknik non-tes. Lalu, bagaimana kedudukan mata pelajaran PAI dalam UN, UNBK atau ANBK? Menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang di-UN-kan dinilai hanya menempatkan pada ranah kognitif saja. Dengan mempertimbangkan pelajaran PAI yang hanya 2 jam dalam seminggu, guru PAI tentu akan lebih fokus pada bagaimana menyelesaikan materi daripada memperhatikan perkembangan keagamaan peserta didik, sehingga PAI hanya akan menjadi teori-teori yang dihafal, namun tidak menyentuh pada aspek efektif dan psikomotorik. Padahal tujuan dari pengajaran PAI sebenarnya adalah implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat Indonesia sangat heterogen dan plural. Keberagaman pada masyarakat Indonesia juga mencakup keberagaman
dalam beragama. Sebagaimana yang telah diketahui bahwa di Indonesia terdapat banyak organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU yang masing-masing memiliki perbedaan dalam masalah-masalah furu'iyah. Dengan demikian, menjadikan PAI sebagai mata pelajaran yang diikutkan dalam UN sama dengan memaksa seluruh masyarakat Indonesia untuk mengikuti mazhab pemerintah, sehingga dikhawatirkan hal tersebut justru akan menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat. Solusi Merdeka Belajar terhadap problem kedudukan mata pelajaran PAI dalam UN, UNBK atau ANBK. Yang pertama, perubahan visioner dan ekstrim. Pada kebijakan Merdeka Belajar, Kemendikbud melakukan perubahan yang biasa disebut dengan perubahan visioner dan ekstrim, yaitu Kemendikbud menghapus pelaksanaan UN dan menggantikannya dengan asesmen kompetensi minimal dan survei karakter. Penilaian ini dilakukan pada pertengahan tiap jenjang pendidikan dengan menilai beberapa aspek, diantaranya adalah aspek literasi, numerasi, karakter, dan lain sebagainya dalam penilaian mengacu pada model penilaian standar internasional. Yang kedua, penilaian otentik. Penilaian otentik adalah model penilaian yang dilakukan untuk menilai input, proses pembelajaran, dan output. Penilaian otentik juga dikenal sebagai penilaian berbasis kinerja atau performance-based assessment. Penilaian ini dikembangkan untuk menilai proses kegiatan peserta didik secara komprehensif dari awal proses pembelajaran sampai pada tahap akhir. Seluruh proses penilaian ini dapat memberikan gambaran secara utuh perkembangan kompetensi peserta didik. Tujuan utama dari penerapan penilaian otentik pada pembelajaran PAI adalah adanya hasil penilaian secara menyeluruh pada aspek akliyah, qalbiyah, dan amaliyah yang dilakukan sepanjang proses belajar mengajar yang berlangsung. Materi selanjutnya yakni tentang problem integrasi nilai PAI dan PKN ke dalam penilaian sikap. Yang pertama yakni kurang siapnya dunia pendidikan untuk mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, kurangnya keahlian atau keleluasaan referensi pendidik. Yang ketiga, mayoritas milenial yang mendapatkan berita dari media sosial yang mana cenderung malas untuk memvalidasi kebenaran berita tersebut dan cenderung menerima informasi dari satu sumber saja. Adapun solusi dari problem yang saya sampaikan tadi, yakni yang pertama, salah satu cara yang dilaksanakan dalam beberapa tahun ini yaitu dengan pengembangan pendidikan karakter. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan program penguatan pendidikan karakter di semua tingkat dunia pendidikan, baik mau formal maupun non formal di Indonesia ini. Pendidikan karakter di tingkat institusional bertujuan untuk membentuk budaya sekolah yang dipraktekkan oleh seluruh anggota sekolah yang memiliki karakter yang baik. Yang kedua, di era serba digital ini, pendidik diharuskan tidak hanya memiliki kemampuan dalam penyampaian materi saja, tetapi harus mempunyai banyak referensi edukasi dalam menyampaikan materi tersebut dengan mencari dari sumber-sumber lain ataupun searching. Dan yang ketiga, pengintegrasian nilai-nilai yang ditawarkan dalam mata pelajaran PAI dan juga pendidikan kewarganegaraan dapat membangun karakter bagi peserta didik dan sampai sangat-sangat penting sejak anak usia dini. Nah, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam terdapat beberapa istilah yang sangat tepat digunakan sebagai pendekatan dan penguatan pembelajaran dengan menerapkan model pembelajaran dalam penguatan pendidikan karakter. Untuk
membentengi arus globalisasi pada era revolusi industri melalui